Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlanda Desayendra dengan NPM 22311083 dari kelas SI GAP 2. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang mengelola sumber daya dalam Microsoft Project. Jadi yang pertama ada pengertian sumber daya. Sumber daya dalam Microsoft Project adalah elemen penting yang mencakup semua kebutuhan proyek untuk menyelesaikan tugas seperti tenaga kerja, peralatan, bahan, dan biaya. Tenaga kerja merujuk pada individu atau tim yang melaksanakan pekerjaan. Peralatan mencakup alat atau mesin yang digunakan. Bahan adalah sumber daya habis pakai seperti material konstruksi, sementara biaya mencakup pengeluaran tetap seperti konsultan atau perjalanan. Dengan mengelola sumber daya secara efektif, Microsoft Project memungkinkan pemantauan dan alokasi sumber daya agar proyek dapat berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan mencapai hasil yang diinginkan. Pentingnya mengelola sumber daya dalam Microsoft Project. Mengelola sumber daya di Microsoft Project sangat penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja, peralatan, bahan, dan biaya dialokasikan secara efisien. Hal ini membantu menghindari over allocation, meminimalkan konflik jadwal, serta mengontrol biaya proyek. Dengan pengelolaan yang baik, proyek dapat berjalan lebih lancar, selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Langkah-langkah mengelola sumber daya proyek dalam Microsoft Project. Pada tab tugas di Microsoft Project, temukan panel tampilan. Lalu klik untuk mengubah tampilan dari bagan chart ke lembar sumber daya. Tambahkan informasi sumber daya, atau biasa lembar sumber daya ini kita kenal sebagai resource sheet seperti di gambar ini. Lalu lembar sumber daya akan mencantumkan semua sumber daya yang tersedia dalam paket Microsoft Project seperti di gambar. Lalu kembali ke tampilan bagan chart. Orang-orang di kolom nama sumber daya atau resource sheet telah diperbarui, dan menu tarik turun kini mencerminkan keempat sumber daya, bukan 3 sumber daya seperti yang di awal tadi. Meskipun sumber daya keempat belum diberi tugas apapun. Jadi seperti tadi di langkah awal ada 3 sumber daya, kita tambah 1 menjadi 4, dan walaupun yang keempat belum ada pekerjaan, tapi dia sudah masuk ke dalam sini. Lalu selanjutnya jenis sumber daya, pekerjaan, material, biaya. Jadi Microsoft Project mendukung 3 jenis sumber daya yang berbeda, yaitu pekerja, orang, peralatan, dan fasilitas yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu tugas. Selanjutnya ada material, barang fisik atau masukan lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Lalu ada biaya, jadi biaya lain seperti biaya overhead atau perjalanan yang terlibat dalam penyelesaian tugas. Jadi untuk menetapkan jenis ke sumber daya kita kembali ke lembar sumber daya dalam Microsoft Project. Lalu pada lembar sumber daya kita dapat menambahkan lebih banyak sumber daya. Alih-alih hanya menambahkan orang, kita juga bisa menambahkan beberapa peralatan seperti printer 3 dimensi yang masih dikategorikan sebagai pekerja, ditambah beberapa bahan mentah yang digunakan dengan printer 3 dimensi yang diklasifikasikan sebagai material. Seperti contoh di sini, jadi ada ABS plastik material dan waxnya material, dan printer 3 dimensinya masih sebagai pekerja. Lalu, saat menambahkan material sebagai sumber daya, sebaiknya kita tentukan satuan ukuran di kolom material. Di sini plastik mentah yang digunakan oleh printer 3 dimensi diukur dalam satuan ton. Itu di gambar ini dengan ukuran satuan ton, bisa kita ganti dengan kilogram dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, mengelola sumber daya dalam Microsoft Project adalah langkah krusial untuk memastikan keberhasilan proyek. Dengan pengelolaan yang tepat, setiap elemen sumber daya, baik tenaga kerja, peralatan, bahan maupun biaya, dapat dioptimalkan untuk mencapai efisiensi maksimal. Ini tidak hanya membantu mencegah pemborosan dan konflik jadwal, tetapi juga memastikan proyek berjalan sesuai rencana, selesai tepat waktu, dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Penggunaan Microsoft Project memungkinkan pemantauan yang akurat dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.